Pendapat jumhur ulama, kalau sudah dengar azan harus apa? Berhenti. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Pendapat jumhur ulama, kalau sudah dengar azan harus apa? Berhenti. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Berhenti. Azan, masih boleh. Berhenti. Masih boleh. Pendapat jumhur ulama, kalau sudah dengar azan harus apa? Berhenti. Demikian juga ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat, ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Di zaman beliau juga ada semodel imsak ini. Kalau sudah menjelang subuh, menjelang azan subuh, orang-orang matikan lampu, tidak boleh makan dan minum. Sekarang ada istilah namanya apa? Imsak. Ya. Jadi kalau 10 menit lagi, lama 10 menit. Seandainya imsak 1 menit masih mending. Ini 10 menit sebelum azan subuh sudah teriak di masjid, imsak, imsak, imsak. Padahal 10 menit waktu efektif, bisa nambah sepiring, 2 piring juga boleh. Dan masih bisa berhubungan dengan istri. Jadi jangan diharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imsak secara bahasa artinya puasa ya. Adapun jadi kapan imsak? Imsak itu tatkala azan subuh, itulah apa? Imsak. Adapun yang ditulis di jadwal 10 menit, jadwal imsak 10 menit sebelum azan, itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi kalau dibilang kehati-hatian ya, sebelum 10 menit, kalau diketahui imsak berarti 10 menit sebelum azan, berarti masih boleh makan, tapi harus hati-hati karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bolehnya makan sampai azan subuh. Kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas fajar, yaitu sampai azan subuh. Berarti sampai 1 menit sebelum azan subuh pun kita masih boleh makan. Masyarakat banyak yang paham kalau sudah 10 menit sebelum subuh udah enggak boleh makan, padahal masih bisa. 10 menit masih bisa sepiring, 2 piring masih bisa ya. Jadi jangan kita menghalangi orang masih lapar disuruh berhenti, kasihan ya. Masih boleh, tapi kita sudah harus hati-hati. Kenapa? Karena sebentar lagi azan subuh. Itu maksudnya dari Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Itu cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko, tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana nih? Kalau ditelan, batal. Kalau dimuntahkan, saya. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan, itu sirine rusak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana kita dengar cuplikan video di awal antara Dr. Khalid Basalamah LCMA dengan Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA, juga sama-sama doktor, sama-sama S3 ini ya. Dr. Firanda mengatakan bahwa ketika sudah adzan subuh maka berhenti makan. Ini jumhur ulama. Tapi Ustadz Khalid Basalamah, sebagaimana pernah saya komentari, ini masih disuruh lanjutkan hingga selesai berhentinya adzan subuh. Jadi Firanda mengatakan, jumhur ulama mengatakan selesai sudah waktunya sahur ketika sudah mendengar adzan subuh. Tapi Khalid Basalamah masih disuruh lanjutkan, dan ini katanya menurut ahli fikih, ada di rekaman video yang lain itu ada, sampai selesainya orang muadzin itu mengumandangkan adzan. Artinya kita masih boleh makan.
Baiklah teman-teman, saya tidak akan membahas masalah ini karena saya sudah mengomentari masalah adzan apakah kita berhenti atau lanjut, yaitu mengomentari ceramahnya Khalid Basalamah, yaitu kita sudah selesai berhenti kalau adzannya itu sudah masuk waktu. Beda halnya dengan adzan di daerah-daerah yang adzannya sebelum subuh. Yang akan saya komentari saat ini adalah masalah imsakiyah, masalah penentuan imsak yang berlaku di Indonesia ini. Setiap sahur kita pasti mendengar kalau hampir subuh itu imsak, imsak, seperti itu. Antara Ustadz Firanda dan Dr. Khalid Basalamah serta UAS Ustadz Abdus Somad. Pak Dr. Firanda, sebelum ia sadar, sebelum ia mengerti apa sih yang dimaksud dengan imsak di Indonesia ini, apakah imsak yang dipahami sebagaimana di kitab-kitab itu? Nah, ketika dia belum paham, ketika dia belum mengerti apa itu imsak, maka dengan tegas Ustadz Firanda mengatakan bid'ah, bid'ah. Ibnu Hajar membid'ahkannya. Tapi setelah sadar dia lunak, setelah paham apa fungsi imsak. Fungsi imsak itu adalah lampu kuning. Siap-siap saja sebentar lagi akan lampu merah. Itu maksudnya imsak. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah juga seperti itu. Ini belum sadar. Saya sarankan untuk Pak Ustadz Khalid Basalamah agar banyak belajar terhadap Dr. Firanda biar tahu apa arti imsak yang sebenarnya. Ustadz Firanda sudah sadar. Juga biar Ustadz Khalid itu belajar kalau sudah adzan itu selesai, kalau adzannya masuk waktu ya Pak Khalid Basalamah. Nah, sebagaimana kita dengar juga cuplikan video penjelasan dari Ustadz Abdus Somad itu ketika sekolah di Maroko, makan-makan terus. Ketika selesai, belum selesai makan, adzan, makanan masih di mulut, gimana? Dibuang. Sayang, ditelan, batal. Makanya di Indonesia ini diadakan waktu imsak agar orang itu sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa, sudah bersih-bersih, sikat gigi dan lain-lain sebagainya. Apakah ini tidak ada dasarnya? Sebenarnya ulama Indonesia itu bukan bodoh loh. Mereka membuat atau menciptakan, katakanlah menciptakan waktu imsakiyah seperti itu agar masyarakat sudah siap sikat gigi biar tidak teledor. Ketika masih makan tiba-tiba sudah adzan, dia belum sempat minum, kan gimana itu rasanya. Sehingga dengan bijaknya ulama Nusantara ini membuat keputusan imsak seperti itu. Dasarnya apa? Bukan tidak dasarnya. Kalau orang-orang Wahabi itu cermat, maka ada hadis di kitabnya Imam Bukhari, di Sahih Bukhari itu seperti ini hadisnya. Haddasana Muslim bin Ibrahim, haddasana Hisam, haddasana Qatadah an Anas an Zaid bin Sabit radhiyallahu an qala. Zaid bin Sabit ini berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi. Sahur bersama ini ya. Tsumma qama ila sholati, kemudian Nabi itu langsung koma berdiri untuk melaksanakan sholat. Qultu, saya berkata, kam kana bainal adzan was sahur, berapa waktunya, waktu jeda antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu? Maka dijawab, qala qadru khamsina ayah, seukur 50 ayat. 50 ayat ini oleh Syekh Utsaimin ditafsiri sekitar, kalau tidak keliru saya itu setengah jam atau 20 menit, 25 menit, setengah jam, perkiraan segitulah kalau tidak keliru. Artinya ada jeda waktu antara sahur dengan waktu adzan subuh. Nah, ini oleh masyarakat Indonesia, oleh ulama Indonesia disebut waktu imsak. Bukan berarti sudah dimulai waktu puasa, enggak. Waktu puasa tetap dimulai setelah waktunya fajar itu terbit. Hanya apa? Hanya waktu jeda, masa tenggang biar orang-orang itu siap. Karena apa? Kalau sudah adzan ternyata masih makan waktu adzan itu kan batal puasanya. Nah, Ibnu Hajar Al-Ashqalani ketika mensyarah kitab ini, qadra khamsina ayatan, itu maksud beliau apa?
Khamsina ayatan, seukurnya orang membaca 50 ayat antara sahurnya Rasulullah dengan waktu adzan itu adalah ayat yang mutawassithah, ayat yang sedang-sedang. La tawilah, bukan ayat yang panjang-panjang. Wala qasirah, bukan ayat yang pendek-pendek. Wala sari'ah, wala bati'ah, tidak dibaca cepat dan tidak dibaca lambat sekali. Artinya sedang-sedang saja. Nah, berarti Rasulullah dan para sahabat antara sahur dengan adzan subuh itu ada jeda. Nah, jeda inilah oleh ulama Indonesia, oleh ulama Nusantara disebut waktu imsak. Ya, disebut waktu imsak, sama dengan keputusan tarjih Muhammadiyah juga sama-sama itu bukan masalah bid'ah.